Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang baik karena alhamdulillah pada hari ini aku juga berada dalam keadaan yang baik. Buat kalian yang tanya, kenapa sih kok videonya hitam-hitam kayak gini? Sebenarnya aku lagi challenge diri aku aja guys. Aku mau tahu seberapa kuat mata aku kalau dihadapkan dengan flash. Nggak, skip. Jadi ini cuma iseng-iseng aja sih. So, di video kali ini aku mau bahas terkait dengan minimalis. Sebelumnya mohon maaf ya buat kalian yang nungguin aku bahas-bahas laser, derma roller, atau hal-hal yang berbau-bau pramugari. Aku kayaknya udah sudah benar-benar menerbangkan mimpi tersebut ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan sih ya pasti mau lah. Gak mungkin gak mau. Aku gak ngubur dalam-dalam, kalau ada kesempatan aku mau. Tapi aku ya bisa dibilang aku hanya menunggu kesempatan, bukan lagi mencari kesempatan. Ya udahlah ya, namanya hidup kan up and down. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau bahas tentang kehidupan yang minimalis. Kenapa sih kok tiba-tiba aku bahas terkait dengan hidup minimalis ini? Karena aku baru menyadari setelah 9 bulan, setelah 9 tahun maksudku, aku kerja gitu ya, tepatnya setelah lulus SMK di 2013 sampai dengan di hari ini, which is udah 9 tahun, aku tuh ternyata sudah menerapkan hidup minimalis. Nah, kapan aku sadarnya? Aku sadarnya ini setelah aku belajar atau mendalami hal-hal yang berkaitan dengan frugal living dan juga financial goal. Nah, kenapa aku pelajarin dua hal ini? Karena saat ini tuh aku tuh berada di titik kayak yang gue tuh nabung buat apa ya? Gue tuh kerja nabung terus buat apa gitu. Jadi aku tuh berada di fase itu. Apakah ini tabungan hanya akan mengendap di bank aja atau harusnya diputerin supaya jadi sebuah usaha? Hal-hal kayak gitu sih yang lagi aku pikirin. Nah, selama aku mempelajari hal ini, ternyata tanpa sadar, aku pun menyadari bahwa selama 9 tahun kehidupan aku setelah lulus itu aku sudah menerapkan minimalis. Nah, ciri-ciri minimalis yang aku rasain itu seperti apa? Ini aku to the point banget ya. Jadi, yang pertama, itu tuh aku memang bukan tipe orang yang mengikuti tren ya teman-teman. Jadi kalau ada iPhone terbaru, ada tas terbaru, atau ada sepatu terbaru, ataupun hal-hal lain yang berbau-bau terbaru, itu tuh aku nggak pernah ikutin. Bahkan aku sampai sekarang tuh nggak punya iPhone, bahkan aku pakai Mac pun ya karena Mac kantor gitu ya. Jadi ya memang tidak mengikuti tren sama sekali, dan itu sudah aku terapkan sejak aku lulus. Karena aku tahu gitu ya, kadang cari uang susah, jadi aku menghindari hal-hal yang berbau tren. Tapi apakah boleh kalau kalian mengikutin? Ya boleh-boleh aja, karena sebagian orang pasti mengikuti tren itu untuk kebutuhan bisnis, untuk naikin prestisnya ya. Jadi aku nggak melarang, tapi kan this is my life ya, jadi masing-masing orang punya prinsipnya masing-masing. Kemudian yang kedua, setelah tadi tidak mengikuti tren, ternyata aku ini tipe orang yang nggak suka punya barang itu lebih dari 1 atau 2 ya. Jadi aku punya barang itu ya kalau nggak 1 ya maksimal 2 lah. Contohnya tuh apa? Jadi aku tuh punya 1 buah tas yang memang aku selalu pakai gitu ya, setiap kali ke kantor maupun ke manapun gitu. Dan tas itu tuh aku beli dengan harga yang murah, cuma 50.000. Waktu itu aku beli di Bandung. Nah, aku kepikir kayaknya lo harus ganti deh tas ini. Masa sih ke kondangan pakai tas segede ini, kayaknya nggak cocok banget. Nah, pada saat aku mau beli tas, ternyata tuh muncul keraguan di dalam diri aku. Ternyata sejak lama aku tuh punya prinsip ya, kalau lo punya barang 1 atau 2 aja. Kalau barang itu belum rusak ya berarti lo nggak usah beli dulu. Nah, ternyata aku punya prinsip kayak gitu. Aku juga nggak ngeh gitu ya sama jalan pikiran aku. Tapi menurutku itu sangat menguntungkan karena aku juga pengen punya kehidupan yang minimalis. Kemudian yang ketiga gitu ya, teman-teman, aku nyontek ya karena udah aku catat. Oh ya, aku juga nggak terlalu suka me time. Me time suka, tapi yang nggak begitu menghabiskan budget. Me time seperti apa sih yang menghabiskan budget? Ya mungkin ke salon yang lumayan oke dengan harga yang cukup mahal buatku ya. Tapi bisa jadi cukup mahal aku itu ya murahnya orang, itu kan mungkin terjadi. Tapi ya healing atau me time yang lumayan mengeluarkan kocek aku, biasanya tuh aku hindari. Jadi aku tuh bukan fakir me time yang pengen selalu me time atau pengen selalu healing gitu. Nah, kalau misalnya ada rasa suntuk, itu biasanya apa sih yang aku kerjain? Karena aku punya banyak ponakan, biasanya aku ya main sama ponakan, main ke rumah saudara, atau misalnya baca buku, hal-hal kayak gitu aja sih, atau ngerjain kerjaan-kerjaan yang kecil-kecil
kayak sekedar nulis, itu kan bukan kerjaan yang menghasilkan uang, tapi cuma sekedar nulis buat kehidupan, bukan kehidupan ya, buat hobi aja. Hal-hal yang kayak gitu sih biasanya yang aku selalu kerjain untuk me time atau healing. Kemudian yang keempat itu tuh aku punya financial resolution gitu. Jadi aku tuh selalu punya resolusi keuangan di setiap tahunnya. Jadi kayak tahun ini tuh mau punya uang berapa sih, tahun ini tuh mau beli apa sih. Belinya tuh bukan beli barang ya, tapi beli sesuatu yang berkaitan dengan investasi. Gitu sih. Jadi 4 hal itu yang akhirnya menyadarkan aku bahwa oh ternyata selama 9 tahun ini aku menerapkan hidup minimalis gitu. Apakah hidup minimalis ini bagus? Jawabannya bisa bagus, bisa enggak. Bagus buat kita yang memang udah lama gitu ya mendambakan kehidupan yang tenang mungkin di masa yang akan datang. Misalnya di usia 50 tahun pengen tenang, makanya minimalis nih dari sekarang supaya nanti usia 45 tahun atau 50 tuh ngerasa punya financial freedom. Bisa ada yang kayak gitu ya. Please jangan ngomongin umur ya, soalnya umur emang gak ada yang tahu, tapi kadang kan manusia hanya berencana, tapi lagi-lagi Allah yang menentukan. Nah, tapi adakah tidak menentukannya ya? Mungkin ada gitu ya. Adanya adalah kadang kita jadi harus menentukan sikap gitu. Kadang di suatu circle-nya itu isinya tuh misalnya anak-anak gaul yang kemana-mana pakai tasnya tuh yang bermerek, udah pakai iPhone dan lain-lain, itu pasti akan ngerasa kayak ya HP gue Samsung ya, HP gue let's say Vivo ya, itu emang merek HP gue ya, let's say HP gue Xiaomi. Tapi ya nggak apa-apa sih, lagi-lagi ke prinsip, karena semakin dewasa lo udah punya prinsip, lo udah punya pemikiran yang berbeda, lo nggak akan malu sama hal-hal yang kayak gitu. Karena orang berpikir lo pakai HP Vivo bukan berarti lo nggak mampu. Bisa jadi lo tuh mampu-mampu aja, tapi lo tuh nggak butuh iPhone, maksud gue kayak gitu. Nah terus gimana sih caranya supaya lo tuh bisa hidup minimalis? Ada beberapa tips nih yang gue saranin dan ini juga gue terapkan. Dan apakah prinsip ini bisa berubah? Jawabannya adalah bisa-bisa aja ya, karena lagi-lagi kehidupan itu up and down, bisa berubah. Yang pertama adalah gue selalu berpikir untuk tidak berhutang. Kenapa? Karena dengan gue berpikir tidak berhutang, jadi gue gak akan boros gitu. Itu sih. Jadi sebisa mungkin dalam hidup gue tuh gak berhutang. Dan selama gue selama gue sejak kerja gitu ya, gue tuh pernah berutang itu sekali sama nyokap. Waktu itu beli mobil, itu pun mobil karena nyokap gitu ya yang mau, dan uang tabungan gue gak cukup. Akhirnya ditambelin dulu sama nyokap, dan setahun kemudian langsung gue ganti. Itu jadi kayak punya prinsip untuk tidak berhutang. Jadi seminimalis mungkin hidup lo supaya lo tuh gak ngutang gitu sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, nyontek lagi, yang kedua itu harus punya circle yang punya pemetaan circle. Jadi gue yakin di dalam hidup lo tuh punya geng A, geng B, geng C. Nah menurut gue mana yang paling relate sama hidup lo itu ya circle terdekat lo. Which is gue tuh punya teman-teman yang menurut gue hidupnya juga minimalis gitu ya. Dan gue seneng banget gitu kalau ngomongin hal yang berkaitan dengan uang dengan mereka. Tapi apakah ada teman-teman gue yang nggak minimalis? Gue lihat sih ada aja kok, yang misalnya memang suka healing dan segala macam. Apakah masalah buat gue? Ya enggak. Tapi lagi-lagi kalau hal-hal yang berkaitan sama uang, gue akan masuk ke circle yang minimalis tersebut. Kemudian yang ketiga itu tuh selalu punya penghitungan soal keuangan. Gue sendiri bukan orang yang detail nyatetin pengeluaran lo apa, pemasukan. Kalau pemasukan gue detail, tapi kalau pengeluaran tuh gue nggak detail. Ada yang sampai punya nota banyak, kemudian ditulis satu-satu, bener-bener kayak bikin financial reporting gitu ya. Tapi kalau gue tuh enggak. Kalau gue tuh cukup kayak, oke, lo punya jajan sebulan itu 2 juta misalnya gitu ya. Lo punya backup budget buat jajan itu 1 juta. Ya udah, misalnya jadi lo punya uang jajan 3 juta, tapi lo akan keluarin 2 juta dulu. Nah gue tuh cukup kayak gitu. Urusan gue mau beli skincare kayak misalnya, urusan gue mau jajan kemana kayak, misalnya gue pengen all you can eat kayak, walaupun gue jarang banget gitu ya all you can eat. Misal gue pengen beli A, beli B, beli C, gue gak akan detail banget gitu loh untuk nyatetin gue tuh ngeluarin duit buat apa aja. Tapi gue cuma cukup punya budget, lo jajan 2 juta, ya udah bulan tersebut 2 juta. Nah gitu. Jadi tergantung sih sebenarnya lo mau punya kehidupan yang minimalis atau enggak. Kalau lo mau punya kehidupan yang minimalis ya start from now gitu ya, karena masih ada waktu buat milikin hidup yang minimalis. Tapi apakah wajib? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya gaya kehidupan itu tergantung dari lo masing-masing ya. Lo sukanya kayak gimana, ya udah jalanin. Kalau gue sukanya memang minimalis, jadi ya gue jalanin kehidupan yang
minimalis gitu. Tapi apakah gue akan berubah dari yang minimalis jadi nggak minimalis? Ya who knows gitu, siapa tahu gue juga bisa berubah. Tapi ya ini ya kehidupan yang lagi gue jalanin sekarang, dan I'm happy to be minimalism person. Jadi iya, kita semangat buat punya financial goal supaya bisa financial freedom. So teman-teman, penting atau enggaknya video kali ini? Kalau penting komen ya, kalau nggak penting ya jangan dong, penting aja please. So guys, buat kalian yang mau sharing-sharing tentang finansial boleh di komen, atau kalian bisa DM gue di @eganj, karena gue suka banget sharing-sharing hal-hal yang berkaitan kayak gini. Jangan malu buat sharing apapun, karena menurut gue finansial atau keuangan itu bukan sesuatu yang harus ditutupin sih. Jadi nggak apa-apa kalau emang lo mau bongkar-bongkar aja, tapi bukan kayak lo orang apa ya, yang tajir-tajir pengusaha terus bongkar-bongkar saldo di ATM lu berapa, enggak sih. Lebih ke bagaimana cara lo memanage si uang lo. Menurut gue hal itu bisa di-share. So gitu aja teman-teman dari gue. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semangat buat kita yang masih berjuang. See you on top. Bye bye semuanya. Thank you.